melalui transformasi, mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas distribusi tenaga kesehatan, aksesibilitas, mengurangi disparitas dalam pelayanan kesehatan antar wilayah di seluruh tanah air. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, unggul, berbudaya, mendunia. Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara, terdiri dari ribuan pulau, suku, dan berjuta keragaman, membuat berjuta harapan dan cita-cita. Disinilah tempat berpadunya semangat, cita, dan asa untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi setiap anak bangsa. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah meneguhkan dirinya sebagai salah satu perguruan tinggi tenaga kesehatan terkemuka di Indonesia, di bawah Kementerian Kesehatan. Kami, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, terus melakukan gerakan perubahan budaya kerja baru, mempercepat transformasi kesehatan Indonesia. Dan pada tahun kemarin kita sudah membuka kelas internasional bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan Timor Leste, dan lulusan kami tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dikenal sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai budaya, kebangsaan, dan menjunjung keragaman, mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi terus-menerus, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Dengan berbagai karya dan prestasinya, telah membuktikan dirinya untuk selalu mengabdi tanpa kenal lelah, mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan mampu melaksanakan kinerja profesinya secara profesional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia dan dunia yang sehat. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah kampus Nusantara. Mahasiswa memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, dan budaya yang beragam, menumbuhkan semangat kebinekaan, saling menghargai, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menjadi salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya melalui pendidikan khas kejogjaan. Melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ditunjuk untuk membuka kelas internasional. Lulusan kelas internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di tingkat global. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mendidik calon tenaga kesehatan pada jenjang pendidikan Diploma 3, Sarjana Terapan, dan pendidikan profesi. Penjaminan mutu diterapkan dengan ketat terhadap seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Didukung 1 orang profesor dan lebih dari 140 dosen S2 dan doktor dengan pengalaman mengajar dan meneliti di berbagai disiplin ilmu dan teknologi kesehatan. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, laboratorium dengan peralatan dan teknologi canggih serta modern, sehingga budaya penelitian yang kuat terus berkembang dengan ditandai berbagai penemuan inovatif yang berguna bagi masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana penunjang terus dibangun dan dikembangkan. Rumah susun asrama atau rusunawa, hibah dari Kementerian PUPR kepada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, memiliki kapasitas 84 kamar yang mampu menampung 336 mahasiswa, merupakan rusunawa yang lengkap dan modern. Disiapkan sebagai salah satu wahana bagi mahasiswa untuk belajar berbagai kegiatan seperti pembentukan karakter,
memperkuat keimanan, wawasan kebangsaan, dan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Gedung perpustakaan terpadu 4 lantai, Geraha Literasi Husada, perpustakaan rujukan nasional terakreditasi A, dibangun dengan konsep modern untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang terus berkembang, menyediakan berbagai koleksi buku ilmiah. Berbagai tantangan maupun peluang yang terjadi mengarahkan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk terus berinovasi dan mengubah pola pikir, memaksimalkan pemanfaatan teknologi, melakukan perubahan budaya kerja, mendukung transformasi kesehatan melalui 6 pilar transformasi, mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas distribusi tenaga kesehatan, aksesibilitas, mengurangi disparitas dalam pelayanan kesehatan antar wilayah di seluruh tanah air. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, unggul, berbudaya, mendunia. Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara, terdiri dari ribuan pulau, suku, dan berjuta keragaman, membuat berjuta harapan dan cita-cita. Disinilah tempat berpadunya semangat, cita, dan asa untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi setiap anak bangsa. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah meneguhkan dirinya sebagai salah satu perguruan tinggi tenaga kesehatan terkemuka di Indonesia, di bawah Kementerian Kesehatan. Kami, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, terus melakukan gerakan perubahan budaya kerja baru, mempercepat transformasi kesehatan Indonesia. Dan pada tahun kemarin kita sudah membuka kelas internasional bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan Timor Leste, dan lulusan kami tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dikenal sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai budaya, kebangsaan, dan menjunjung keragaman, mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi terus-menerus, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Dengan berbagai karya dan prestasinya, telah membuktikan dirinya untuk selalu mengabdi tanpa kenal lelah, mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan mampu melaksanakan kinerja profesinya secara profesional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia dan dunia yang sehat. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah kampus Nusantara. Mahasiswa memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, dan budaya yang beragam. Menumbuhkan semangat kebinekaan, saling menghargai, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menjadi salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya melalui pendidikan khas kejogjaan. Melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ditunjuk untuk membuka kelas internasional. Lulusan kelas internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di tingkat global. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mendidik calon tenaga kesehatan pada jenjang pendidikan Diploma 3, Sarjana Terapan, dan pendidikan profesi. Penjaminan mutu diterapkan dengan ketat terhadap seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Didukung 1 orang profesor dan lebih dari 140 dosen S2 dan doktor dengan pengalaman mengajar dan meneliti di berbagai disiplin ilmu dan teknologi kesehatan.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, laboratorium dengan peralatan dan teknologi canggih serta modern, sehingga budaya penelitian yang kuat terus berkembang dengan ditandai berbagai penemuan inovatif yang berguna bagi masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana penunjang terus dibangun dan dikembangkan. Rumah susun asrama atau rusunawa, hibah dari Kementerian PUPR kepada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, memiliki kapasitas 84 kamar yang mampu menampung 336 mahasiswa, merupakan rusunawa yang lengkap dan modern. Disiapkan sebagai salah satu wahana bagi mahasiswa untuk belajar berbagai kegiatan seperti pembentukan karakter, memperkuat keimanan, wawasan kebangsaan, dan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Gedung perpustakaan terpadu 4 lantai, Geraha Literasi Husada, perpustakaan rujukan nasional terakreditasi A, dibangun dengan konsep modern untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang terus berkembang, menyediakan berbagai koleksi buku ilmiah. Berbagai tantangan maupun peluang yang terjadi mengarahkan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk terus berinovasi dan mengubah pola pikir, memaksimalkan pemanfaatan teknologi, melakukan perubahan budaya kerja, mendukung transformasi kesehatan melalui 6 pilar transformasi, mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas distribusi tenaga kesehatan, aksesibilitas, mengurangi disparitas dalam pelayanan kesehatan antar wilayah di seluruh tanah air. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, unggul, berbudaya, mendunia. Sebelum kami mulai, kami informasikan kepada para peserta untuk dapat mengisi presensi melalui link yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat,
Ibu Furaidah Hasanah, Eskep NSMkep, selaku Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kami hormati, Kak Rahmadini Aulia selaku narasumber bincang-bincang motivasi 1. Yang kami hormati, Delegasi Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, serta seluruh peserta bincang-bincang motivasi 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rangkaian kegiatan bincang-bincang motivasi yang bertemakan Esai Berdaya, Data Bercerita. Perkenalkan, saya Lutfia selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara bincang-bincang motivasi 1 pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib peserta dan sistematika tanya jawab bincang-bincang motivasi pada tahun 2024. Tata tertib peserta bincang-bincang motivasi. 1. Peserta wajib mengikuti acara bincang-bincang motivasi hingga selesai dengan menggunakan username dengan format nama _ asal institusi. 2. Peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 3. Peserta wajib bergabung dalam Zoom meeting paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai. 4. Peserta wajib mengaktifkan video selama acara berlangsung dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. 5. Peserta yang akan mendapatkan e-sertifikat jika memenuhi syarat: A. Mengisi form pendaftaran, B. Mengisi form absensi pada link yang telah diberikan oleh panitia di awal acara, C. Mengisi form evaluasi pada link yang akan diberikan panitia pada akhir acara, D. Mengikuti acara BBM 1 dan BBM 2. 6. Panitia tidak menerima pengaduan kesalahan nama dan identitas peserta di e-sertifikat karena e-sertifikat dibuat sesuai dengan database absensi. 7. Menjaga ketertiban bersama dan menaati semua peraturan yang berlaku. 8. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan Zoom meeting sebelum acara selesai. 9. Peserta diizinkan bertanya saat narasumber telah selesai menyampaikan materi. 10. Link absensi dan link evaluasi hanya akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Sistematika tanya jawab. 1. Peserta yang ingin bertanya melalui kolom chat Zoom dapat langsung mengetik pertanyaan dengan format nama _ pertanyaan. 2. Apabila peserta ingin bertanya secara langsung atau open mic, maka peserta bisa menekan fitur raise hand dan dapat bertanya apabila MC telah mempersilahkan. 3. Pertanyaan akan dijawab satu persatu secara langsung oleh pemateri. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara bincang-bincang motivasi 1 tahun 2024. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Acara yang ketiga, laporan ketua acara. Acara yang keempat, sambutan pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Acara yang kelima, penyampaian materi. Acara yang keenam, sesi tanya jawab. Acara yang ketujuh, foto bersama, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri.
Insan muda Indonesia, laksanakan tugas mulia, harumkan nama bangsa dan negara, seharum melati mewangi. Tiada kamu, tiada kami, yang ada kita bersama. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun demi negara. Berjiwa dinamis, penuh dharma bakti, demi nusa bangsa Indonesia. Tampil dalam cita membangun negara, utamakan kesehatan. Kita insan sama, marilah berlomba menuju masa depan bangsa. Sada tanggung jawab, mari kita wujudkan Politeknik Kesehatan Yogyakarta. Peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan dibacakan oleh Saudari Angela Destria Revalina. Kepada Saudari Angela dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Furaida Kasanah, Eskep NS Mkep selaku Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta tamu undangan. Yang kami hormati, Kak Rahmadini Aulia selaku narasumber Bincang-Bincang Motivasi 1 2024 serta seluruh peserta bincang-bincang motivasi yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Sabtu, Legi 21 September 2024 dalam acara Bincang-Bincang Motivasi 1 2024 yang diselenggarakan oleh UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, tamu undangan, serta seluruh peserta yang berbahagia, perkenankan saya Angela Destria selaku Ketua Acara untuk menyampaikan laporan kegiatan Bincang-Bincang Motivasi 2024, yakni Bincang-Bincang Motivasi 2024 ini dilaksanakan dengan mengusung tema Esai Berdaya Data Bercerita, dan subtema pada hari pertama ini adalah teknik menggunakan data untuk membuat esai berpengaruh. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan diikuti oleh 138 peserta. Pada pertemuan hari ini, saya selaku ketua dan mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin BBM 2024. Semoga kegiatan BBM 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta kita semua mendapatkan manfaatnya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Angela Destria Revalina atas laporannya. Acara selanjutnya, sambutan Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta oleh Ibu Furaida Hasanah, Eskep NS Mkep. Kepada Ibu Furaida Hasanah, Eskep NS Mkep, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Suara saya cukup terdengar? Suara saya terdengar kah? Ya, sudah Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Yang terhormat Ibu Umi Istianah, Eskep Nurse Mkep SP MB, selaku Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kami hormati narasumber bincang-bincang motivasi tahun 2024. Yang kami hormati delegasi BEM, BLM, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kami hormati seluruh panitia dan anggota UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, serta para tamu undangan, panitia, dan juga peserta yang berbahagia pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini, kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat melalui Zoom meeting ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk mengawali sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja secara optimal, secara efisien, dan juga secara bagus untuk acara Bincang-Bincang Motivasi 2024 yang memiliki tema Esai Berdaya, Data Bercerita. Tema ini sebenarnya sangat cukup menarik sekali, begitu ya, terutama untuk generasi-generasi yang sekarang, supaya nanti bisa membuat atau menumbuhkan semangat untuk berinovasi, untuk berkarya di kehidupan yang akan datang. Kemudian dengan diselenggarakannya acara ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi panitia, kemudian seluruh peserta yang berkaitan dengan karya ilmiah terutama, berkaitan juga dengan kepenulisan. Kepenulisan dalam suatu karya yang mana itu bisa berdasarkan dari data. Semoga yang disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini, nanti mungkin sampai agak siang gitu ya, dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semuanya, dan teman-teman yang menjadi peserta pada kegiatan ini dapat memanfaatkan momentum ataupun waktu di Zoom meeting ini untuk bisa lebih banyak berdiskusi, kemudian lebih banyak menggali ide-ide, kemudian juga belajar untuk blow up untuk terkait dengan ide-ide dari esai seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat kepada panitia telah menyelenggarakan acara ini dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Furaidah Hasanah, SFNS Mkep atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dengan judul Teknik Menggunakan Data untuk Membuat Esai Berpengaruh oleh Kak Rahmadini Aulia. Mohon konfirmasi kepada Kak Rahmadini Aulia apakah sudah bergabung dengan kami, Kak? Mohon maaf, saya ulangi. Untuk Kak Rahmadini Aulia, apakah sudah bergabung dengan kami, Kak? Mungkin bisa konfirmasi. Teman-teman, mohon maaf. Untuk pemateri kita mungkin sedang proses masuk untuk ke dalam Zoom meeting. Jadi mohon ditunggu nggih.
ulangi, mohon konfirmasi kepada Kak Rahmadini Aulia. Apakah sudah bergabung dengan kami, Kak? Sudah bergabung, Kak. Baik, selamat pagi Kak Rahmadini Aulia. Bagaimana Kak kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum pemaparan materi, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Kak Rahmadini Aulia. Kak Rahmadini Aulia lahir di Padang pada tanggal 14 Oktober tahun 2001. Beliau tengah menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi 1 LLDI KTI 10 Pusat Prestasi Nasional pada tahun 2023 serta menjadi peraih medali emas pada AISEEF pada tahun 2023. Beliau juga merupakan eksekutif board dari Badan Analisis Pengembangan Ilmiah Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau BAPIN ISMKI pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Baik, demikian pembacaan kurikulum vitae dari Kak Rahmadini Aulia. Sebelumnya, kami sampaikan kepada Kak Rahmadini Aulia bahwa waktu pemaparan materi yaitu 60 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Sebelumnya Kak Rahmadini Aulia, apakah ada hal yang ingin dikonfirmasi kembali? Sudah cukup, Kak. Rasanya bisa kita mulai aja. Baik, jika sudah tidak ada, kepada Kak Rahmadini Aulia dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah udah dikasih kesempatan ya teman-teman untuk bisa hadir dan ketemu walaupun secara virtual nih di Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih banyak pada teman-teman panitia, kepada kepada Polres Yogyakarta, para pimpinan, para panitia dan jajarannya. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya untuk bisa ketemu sama teman-teman pada hari ini untuk sharing-sharing seputar SI ilmiah. Nah, aku mau sapa audiens dulu nih. Sini ada sekitar 125 audiens. eh aku mau nyapa saya hai dulu ya, biar kita makin akrab gitu. Ternyata. Oke, ini sebenarnya banyak yang on cam sih, tapi aku belum ngeliat siapa-siapa ya. Ini baru aku lihat ada Kak Indira Natania. Halo Kak. Terus ada siapa lagi ya? Ini banyak yang on cam tapi kayak nggak kelihatan gitu. eh Mungkin ketutup sama virtual background kali ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di beberapa menit ke depan kita bakal sharing-sharing dan bahas lebih dalam eh terkait dengan SI ilmiah. Oke, tapi sebelum itu aku izin untuk share screen terlebih dahulu. Dan nanti seandainya memang ada semacam pertanyaan atau mungkin hal-hal yang masih diragukan, teman-teman boleh langsung raise hand atau dikonfirmasi pada saat itu juga. Ya. Teman-teman boleh izin untuk akses share screen-nya. Sudah bisa, Mbak?
Oke, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai dari esai ilmiah ya. Nah, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang udah pernah dengar terkait dengan esai. Mungkin ada yang pernah ikut lomba esai, atau mungkin ada yang penasaran tentang apa sih itu esai ilmiah. Nah, kita bakal bahas lebih dalam terkait dengan esai ilmiah. Halo para peneliti muda, calon mahasiswa berprestasi masa depan, para generasi muda terbaik dan kebanggaan bangsa. Kenalin aku Rahmadini Aulia, bisa dipanggil Dini. Sekarang sebagai dokter muda di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. eh udah koas, sekarang lagi stase anestesi, dan kebetulan aku pos dinas banget teman-teman. Jadi aku masih di rumah sakit sekarang, baru dinas kemarin dan belum pulang gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya selama penyampaiannya nanti ada kelihatan lemas atau mungkin kelihatan kurang semangat gitu. Tapi sebenarnya aku semangat banget hari ini. Cuma mungkin terkendala sama fisik aja, agak kelihatan tampang lemes gitu. Oke, nah sekarang aku pengen sharing sama teman-teman tentang esai karena alhamdulillah selama preklinik kemarin aku sempat ikutan puluhan lomba esai ilmiah dan alhamdulillah memenangkan sebagian besar dari lomba-lomba tersebut. Sebenarnya ada beberapa kunci dari pembuatan esai ilmiah ini teman-teman. Ya, ada kuncinya. Dan pembuatan esai ilmiah ini bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang tergantung dengan jam terbang kita dan tergantung bagaimana kita bisa merumuskan suatu permasalahan, bagaimana kita merumuskan berbagai fakta-fakta dan juga argumentasi kita sehingga nantinya kita bisa menentukan jenis esai ilmiah seperti apa yang worth it untuk kita bawakan, kita buatkan dan kita bawakan ke lomba sehingga menjadi kemenangan. Oke. Nah, jadi menurut Udayanti DKK pada tahun 2012, esai itu merupakan suatu karangan yang berbentuk tulisan. Jadi jenis tulisan ini berupa pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu permasalahan tertentu yang bersifat subjektif dan juga argumentatif. Ini lihat ya, yang aku ungu-ungu ini nih adalah beberapa keyword-keyword yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan esai. Gitu. Nah, jadi sense ilmiah itu ada beberapa jenis esai itu ada esai pribadi, kritik, dialek, ilmiah, deskriptif, reflektif, dan juga ada juga esai kajian. Nah, pada pagi hari ini kita bakal bahas spesifik tentang esai ilmiah. Oke. Nah, untuk outline kita itu kita bakal bahas mulai dari definisi, struktur, tahapan, hal-hal yang perlu diperhatikan, tips dan trik, serta nanti kalau masih ada waktu kita bakal bedah esai ilmiah lebih dalam ya, biar tahu gitu dan barat kira-kira gimana sih petokan esai yang worth it untuk bawakan. Nah, tadi kan kita udah ngomongin definisi tentang esai, esainya aja. Tapi kalau misalnya esai ilmiah, apa sih perbedaannya ya dibandingkan dengan esai biasa? Nah, untuk esai ilmiah itu merupakan suatu esai yang memuat opini atau argumen penulis terhadap permasalahan yang ada, baik itu tentang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, kita kan sama-sama tim-tim kesehatan nih, para teman-teman Poltekkes dan juga aku sebagai ahli kedokteran. Nah, jadi esai ilmiah tentang kesehatan itu nggak jauh-jauh bakal ngebahas tentang gimana sih pola hidup kesehatan masyarakat saat ini, apa aja permasalahan-permasalahan kesehatan, terus nanti apa-apa aja yang menjadi urgensi dan juga inovatif serta output yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu. Nah, tujuan dari esai ilmiah itu adalah untuk mengajak pembaca agar setuju dengan gagasan yang kita tulis. Nah, ada yang bilang kalau esai ilmiah itu wajib banget untuk lebih tinggi komponen opininya dibandingkan fakta. Itu ada yang bikinnya 70/30, ada juga 60/40 terkait dengan komposisi antara opini dan juga faktanya. Nah, untuk jenis esai ilmiah ini sebenarnya nggak ada sih semacam pembagian yang spesifiknya. Tapi sejauh pengalaman aku di lomba-lomba sebelumnya, esai ilmiah ini biasanya dikategorikan jadi 4 kelompok. Ada yang terkait dengan isu untuk penanganan, edukasi, promotif, preventif, terus tentang pencegahan terapi berbasis bahan herbal, terus tentang teknologi pencegahan, terkait dengan advanced science, terus ada juga di bidang biomolekuler dan juga diagnosis serta tata laksana suatu penyakit. Nah, untuk struktur esai ilmiah ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari makalah ataupun semacam skripsi ataupun paper-paper ilmiah yang lain.
Nah, secara garis besar itu bisa kita bagi menjadi 3, teman, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Dimana untuk pendahuluan itu nanti akan membahas latar belakang, dasar teori. Untuk isi akan membahas konten utama, seperti detail gagasan materi yang di bawah. Serta untuk penutup itu akan membahas terkait dengan kesimpulan, saran, dan juga harapan kita sebagai penulis. Nah, ini ya kalau kita bandingin antara laporan penelitian kayak skripsi, tesis, itu kan biasanya ada bab-bab spesifiknya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, 3 metode penelitian, pembahasan dan juga kesimpulan ya. Nah, kalau untuk SLM ini, bagian pendahuluannya itu adalah bagian eh, bab 1 dan bab 2 dari laporan penelitian. Sementara untuk konten isinya itu adalah bab 3 dan bab 4. Sementara untuk konten penutupnya itu adalah bab 5. Nah, kita mulai dengan pendahuluan. Kalau untuk pendahuluan, ini kita akan membahas terkait dengan latar belakang masalah dan dasar teori ya, dari topik yang dibahas. Sehingga dengan pendahuluan ini, kita tuh benar-benar meyakinkan pembaca kalau yang kita bawakan itu, yang kita bahas, esai yang kita bawakan adalah suatu hal yang penting dibahas dan urgent untuk diselesaikan dan dicarikan solusinya. Serta pendahuluan ini tuh sama kayak appetizer. Jadi nafsu makan seseorang untuk mencicipi hidangan utama itu tergantung dengan appetizer. Sama kayak keinginan atau kemauan seseorang untuk melanjutkan ke bagian gagasan utama dalam essay kita itu tergantung dengan pendahuluan kita gitu. Jadi tipsnya, dahulukanlah, bikinlah suatu pendahuluan yang diawali dengan pemilihan bahasa yang menarik perhatian pembaca dan jangan menuliskan terlalu kaku gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita bahas di pendahuluan? Berpisah dari definisi klasifikasi, terus penyebab, prevalensi kasus, terus kita yang paling penting itu adalah carikan em, apa sih solusi yang udah ada sebelumnya gitu teman-teman. Jadi dari solusi yang sudah ada itu teman-teman coba carikan gap. Gap itu adalah semacam apa sih yang belum dibahas dan bisa kita jadikan suatu inovasi yang solutif. Kemudian yang kedua bagian isi. Jadi bagian isi ini akan membahas konten utama esai, yaitu detail ide dan gagasannya. Serta yang paling penting teman-teman perhatikan dalam bagian isi ini adalah coba tunjukkan hubungan antar komponen atau hubungan antar variabel yang ada di dalam judul. Misalnya, kalau judul itu kan kita biasanya itu ada membuat hubungan X dengan Y pada Z, kayak gitu. Contohnya ya teman-teman. Jadi antara X dan Y itu harus ada hubungan antar variabelnya. Jadi misalnya kayak pengaruh ekstrak daun sirsak terhadap hipertensi, misalnya gitu. Nah, jadi harus ada kaitannya gitu loh. Jadi apa sih yang ada dalam ekstrak sirsak ini? Misalnya suatu senyawa flavonoid contohnya. Jadi flavonoid ini nanti dia ada nih bisa mengintervensi suatu pengaruh dari fungsi jantung yang berhubungan dengan tekanan darah. Misalnya seperti itu. Jadi memang ada hubungan. Jadi ibaratnya kita membahas beberapa variabel, 1 atau 2 variabel, tapi antara variabel itu saling berhubungan gitu. Jadi benar-benar nampak kaitannya. Terus kalau untuk bagian penutup, itu ada kesimpulan, saran, dan juga tips. Nah, kesimpulan ini merupakan dia berisi intisari atau hal-hal yang ringkas dan yang paling-paling penting dari esai kita dan berisi korelasi antar gagasan pokok. Kalau saran, itu adalah hal yang diajukan oleh penulis agar gagasan bisa dikembangkan secara lebih baik di kemudian hari. Nah, tipsnya itu tunjukkan rasa optimis bahwa gagasan yang kita berikan itu akan bersifat potensial untuk diwujudkan. Nah, kita sekarang mau membahas tentang tahapan pembuatan esai ilmiah. Nah, jadi sebenarnya nggak ada ya tahapan yang spesifik, nggak. Tapi ini adalah tahapan pembuatan esai ilmiah versi aku dan mungkin bisa teman-teman jadi referensi untuk membuat esai nantinya. Yang pertama tentunya niat dan komitmen. Jadi niatkanlah untuk membuat suatu esai yang nggak cuma untuk menang dalam perlombaan aja, tapi memang memberikan suatu kebermanfaatan bagi kesehatan dan masyarakat secara luas. Dan komitmen. Kalau misalnya udah mulai suatu hal, komitmenkan untuk menyelesaikan. Terus yang kedua, membangun ide. Nah, jadi kita nanti itu bisa kayak coba nyari-nyari idenya mungkin dari perkuliahan kita atau mungkin dari hal fenomena sekitar kita kayak gitu. Jadi apa ya yang menjadi masalah sekarang, terus nanti tawarkan solusinya. Terus kita tentukan judulnya. Nah dari ide tadi kan kita kepikiran nih apa ya kira-kira yang bisa dijadikan judul dari idenya. Misalnya kayak tadi kan aku contohin kan kasus hipertensi itu lagi banyak banget ya di Indonesia dan juga penyebab kematian tersering juga. Tapi sekarang banyak banget nih orang-orang yang nggak bisa terkontrol hipertensinya. Kan sekarang udah ada juga obat-obat yang anti hipertensi, tapi ternyata
banyak orang-orang yang mungkin dia nggak patuh minum obat gitu, atau mungkin orang-orang yang nggak percayaan sama obat misalnya. Sehingga apa sih alternatif obat-obatan yang bisa nih kita buatkan atau kita solusikan sehingga orang-orang juga akan lebih patuh dalam pengobatannya dan penyakit hipertensi ini akan berkurang gitu secara prevalensinya. Jadi, nah, terus bikin habis itu kerangka penulisan teman-teman. Jadi saran dari aku ketika mau bikin esai, teman-teman coba buatkan kerangkanya dulu. Jadi misalnya dari pendahuluan. Dari pendahuluan itu apa aja yang mau dibikin. Misalnya dari definisinya, etiologinya, terus tata laksananya, misalnya seperti itu. Dijelaskan dulu misalnya penyakitnya apa. Nah setelah itu dijelaskan apa aja sih yang menjadi kandidat terapi atau mungkin kandidat solusi yang teman-teman tawarkan. Jadi dengan membuat kerangka itu, misalnya nanti kita stuck nih di satu bagian. Nah, kita nggak akan yang lama-lama banget bisa ke bagian yang stuck itu. Kita bisa moving on ke bagian selanjutnya. Nah, kalau bikin gagasan nanti juga esainya bakal lebih runtut, lebih jelas gitu alur ceritanya. Nah, mungkin ini tentang eh, judul dan juga tema kegiatan kita hari ini ya, teman-teman, tentang data. Gimana sih kita mengoptimalisasi data dalam pembuatan esai ilmiah, sehingga nanti bisa menjadi esai ilmiah yang powerful kayak gitu ya. Dan nanti bakal kita bahas dan kita workshopkan juga terkait dengan mengumpulkan literatur ini. Terus setelah itu kita bisa melengkapi isi kerangka dari tadi. Kan kita udah bikin kerangkanya, kita kumpulkan bahan-bahannya, baru kita masukkan hasil pencarian kita ke dalam kerangka-kerangka itu. Dan kita lengkapi dengan argumentasi kita. Karena balik lagi, ini adalah esai ilmiah ya teman-teman. Jadi harus banyak juga komponen opininya dibandingkan dengan komponen faktanya. Nah, habis itu kita coba rapikan sumber referensinya. Misalnya teman-teman ambil dari jurnal X. Nah, teman harus citasi. Misalnya dibuatkan eh, artikel yang dibuat oleh Rahmadini Aulia, teman-teman citasikan dengan Aulia 2024, kayak gitu misalnya. Nah, nanti teman-teman coba olah dengan Mendeley atau Endnote juga bisa. Terus teman-teman lengkapi lampiran. Nah, lampiran ini bisa dari misalnya lampiran ini bisa dari gambar, tabel, kayak gitu. Jadi tergantung dengan kebutuhan SNU juga, tergantung kebutuhan datanya. Gitu. Nah, ini udah kita bahas tadi. Mungkin ini adalah literatur dari penelitian sebelumnya ya. Aku biasanya kalau kesehatan itu ngambil literaturnya yang paling pertama itu dari PubMed. Ini bisa teman-teman buka di Google nanti yang si PubMed. Itu dia kebanyakan open access. Jadi bisa dari basic search, ini adalah basic mode-nya. Ada juga advance-nya. Jadi advance ini adalah mode yang lebih tinggi gitu dalam pencarian jurnal ataupun artikel literatur yang bakal kita gunakan dalam pembuatan esai. Terus ini ada Spingerling, keluarga-keluarga dari Science Direct juga, ada Scopus, tapi biasanya kalau Science Direct dan Scopus ini adalah untuk artikel-artikel atau jurnal yang lebih advance. Jadi kayak yang ya penelitiannya yang susah-susah gitu, atau misalnya teman-teman nggak dapat di PubMed atau NCBI itu Google Scholar, teman-teman bisa buka Science Direct ataupun Scopus. Ada ProQuest. Nah, ProQuest ini biasanya aku pakai untuk bikin literatur review. Jarang sih untuk bikin essay. Terus ada Diascore, ini ada Clinical Key, ini juga bagus database-nya. Jadi nanti dia juga kalau nggak salah sekeluarga juga sama Science Direct sama Scopus ya, karena dia Elsevier. Jadi nanti teman-teman kalau mau share jurnal dan udah nggak ketemu lagi nih misalnya di PubMed ataupun di Google Scholar bisa coba cari di Clinical Key. Tapi minusnya dia seringnya berbayar gitu sih. Tapi kalau misalnya ada semacam email institusi, teman-teman bisa pakai. Ada Willy ini aku pun jarang sih pakai, tapi Willy ini bagus-bagus banget nih jurnalnya. Cuma ya mahal sekian puluhan dolar gitu sekali download. Nah itu sih. Nah sekarang kita coba untuk membahas melengkapi isi esai. Nah, isi esai ini nanti teman-teman coba ya, diperhatikan banget kaidah bahasanya gitu. Kita kan esai ilmiah ya, sangat saintifik banget. Jadi perhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Hasil pencarian kata kuncinya dikumpulkan, kemudian disintesis ke dalam suatu tabel dan dimasukkan ke dalam paper kita. Terus setelah itu kita rapikan sumber referensinya itu dengan Mendeley. Aku biasanya ada jangan lupa berikan kode karena seringkali kita itu lupa ya untuk referensinya itu kita tuh udah cari udah nyatet tapi kita lupa masukin dan itu nanti takutnya dinilai sebagai plagiarisme. Jadi saran dari aku benar-benar coba diberikanlah kode terhadap sumber atau referensi yang kita pakai gitu.
Ini ada contoh tampilan jajalan mendeley aku pas bikin lomba-lomba sebelumnya. Ini contoh daftar pustaka. Jadi dia itu eh, otomatis sih teman-teman. Jadi kita nggak harus ngetik satu-satu. Tapi kalau misalnya kita udah ada literaturnya, udah dimasukin ke mendeleynya, ataupun entry ikut secara manual, itu bisa dibuat secara otomatis nanti daftar pustakanya. Nah, ini adalah lampiran. Nah, lampiran ini berupa tabel dan gambar. Nah, perhatikan kalau untuk keterangan gambar itu selalu berada di bawah tengah. Dan kalau untuk keterangan tabel itu selalu berada di atas kiri. Ini misalnya ya, ada boundary modeling. Nah, letaknya ini gambarnya, ini keterangannya. Tuh, ini ada SLM3, ini gambarnya, ini keterangannya. Terus ini ada gambar juga, teman-teman. Gambar, bukan tabel. Tabel ini letaknya di keterangannya di atas tabel. Oke. Ada beberapa hal-hal yang harus teman-teman perhatikan dalam esai ilmiah. Yang pertama, sebelum mulai bikin esai, selalu perhatikan guideline dengan seksama untuk melihat tema, subtema, sistematika, format penulisan, format penilaian, dan yang paling penting itu deadline. Terus bikin suatu timeline pengerjaan, disiplin terhadap waktu yang udah kita buat. Dan kita bahas permasalahan yang urgensinya tinggi, dan pastikan yang kita bahas itu dia bersifat futuristik, dan ada solusi dari permasalahan yang lagi kita bawa untuk diwujudkan di masa depan. Dan sebagai penulis esai yang baik, nakalah gaya bahasa teman-teman yang khas, tapi tetap memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Dan kalau misalnya lomba, usahakan proofreading dulu. Ini kalau misalnya mau submit, teman bilang sama teman-temannya atau mungkin sama orang-orang yang teman-teman percaya, tolong bacain dong esai aku, kira-kira ada yang kurang nggak? Jadi nanti bisa lebih maksimal lagi jika dilihat dari berbagai perspektif ya. Oke sih. Dan last but not least, say no to plagiarism. Jadi plagiarisme ini adalah hal yang sangat haram ya dalam dunia penelitian, penulisan, termasuk dalam pembuatan esai. Nah, gimana sih cara kita meminimalisasi plagiarisme? Yang pertama, secara citasi. Nah, selalu buatkan keterangan, teman-teman tuh ngutip literaturnya dari mana, gitu. Nah, ini berkaitan banget ya sama bahasan kita hari ini, karena how to optimize the data, kita bisa mengoptimalisasi data kita itu dengan citasi. Jadi kan dari argumentasi kita dalam esai ilmiah ya. Nah, kita hal-hal yang kita argumentasikan, hal-hal yang kita opinikan itu harus berdasarkan fakta. Gimana tahu itu fakta? Berarti harus berdasarkan literatur. Gimana tahu itu dari literatur? Berarti harus dari sitasi. Dan dengan teman-teman mencontohkan sitasi, berarti teman-teman sudah mengamankan diri teman-teman dari plagiarisme. Itulah pentingnya untuk mencontohkan sitasi dalam setiap kutipan-kutipan. Nah, yang kedua, parafrase. Parafrase itu teman-teman maksudnya adalah teman-teman mengubah struktur kalimatnya, tapi teman-teman nggak menghilangkan maksud dari kalimat itu. Misalnya yang awalnya kalimatnya itu jenisnya aktif, SPOK, teman-teman ubah menjadi em, dibalik objeknya di depan. Gitu. Saya ibu membuat kue menjadi kue dibuat ibu kayak gitu. Itu simpelnya gitu ya. Nah, tetap udah habis diparafrase tetap harus disitasi. Jangan lupa sitasi. Kalau itu merupakan hasil dari literatur dan data bawah. Terus yang ketiga, bikin catatan sumber. Catatan sumber itu kan penting banget untuk meminimalisasi juga. Kadang kita nggak bermaksud ya untuk plagiat, tapi kita lupa gitu karena kita nggak nyatet. Jadi saran dari aku bikinlah catatan sumbernya. Minimal di Excel atau mungkin di Word spesifik. Terus gunakan aplikasi anti plagiarisme. Misalnya kayak Turnitin, plagiat. Aku Turnitin sih biasanya. Tapi pastiin yang non depository. Biar apa yang teman-teman Turnitinkan itu nggak terdaftar gitu dalam tulis meetingnya sehingga nanti kalau misalnya teman-teman terlihat itu dua kalinya takutnya itu dinilai sebagai autoplagiarism atau memplagiarisme karya sendiri kan itu nggak enak banget. Oke, itu sih. Kalau dari aku teori dasarnya udah, tapi mungkin kita bakal memaksimalisasi dari penggunaan datanya ya sesuai dengan tema dan topik yang diberikan ke aku hari ini. Nah, mungkin kita bakal workshop kan. Bentar ya. Poison stop share.
Oke, ini aku coba workshopkan satu penggunaan how to, gimana cara nyari kata kunci sehingga teman-teman bisa mendapatkan literatur yang bermanfaat, spesifik, luas, tapi juga iya dia luas tapi spesifik kayak gitu. Ini di PubMed, mungkin udah bisa dilihat ya layar aku sekarang ada jendela PubMed. Nah, jadi di PubMed ini, teman-teman, ini khusus untuk kita-kita yang kesehatan ya. Jadi aku juga pede nih untuk nge-workshopin ini karena teman-teman juga basicnya kesehatan semua kan di sini. Nah, PubMed ini memang dia spesifik untuk membahas tentang advancement in medicine or in healthcare or in biomolecular gitu. Nah, jadi nanti PubMed ini saran aku sebagai first line teman-teman kalau mau nyari jurnal ataupun artikel. Ya, nah ada dua mode dari PubMed ini, ada basic yang lagi kita buka sekarang basic, ada juga advance. Nah, advance itu bentukannya gini. Ini ada kolom add fields, center search term, sama query box. Tapi kita bakal ngebahas yang basic dulu. Nah, ini ya, buka ini halamannya, teman bisa copy deh di itu di chat. Nah, ini ya. Kalau ada yang mau lihat dulu boleh. Kalau misalnya ada yang mau langsung praktekin boleh. Tapi mungkin aku bakal sat-set ya, biar kita bisa fokus ke tanya jawab dan juga praktek. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau neliti atau mau nyari referensi tentang apa ya, flavonoid. Ntar aku cek dulu ya. Oke, flavonoid. Ya. Misalnya teman-teman mau ngebahas tentang, hmm, ada nggak, misalnya teman-teman mau ngebahas tentang esai ilmiah yang berjudul pengaruh buah X terhadap em, penyembuhan pasien infeksi ya pasca post infeksi gitu, misalnya kayak COVID atau mungkin infeksi virus lain kayak Zika atau mungkin apa ya, herpes misalnya seperti itu. Nah, misalnya teman-teman tuh udah tahu nih, udah baca literatur sebelumnya atau kayak basic knowledge-nya kalau dalam buah X ada suatu senyawa bernama flavonoid, di mana flavonoid itu dia bisa mengkombat sitokin-sitokin proinflamasi yang ada pada patogen-patogen, saya kayak gitu. Ini semoga bahasan aku nggak terlalu tinggi ya. Jadi kan kalau misalnya di infeksi itu kan ada nih zat-zat asing namanya patogen. Dalam patogen itu ada zat-zat yang bisa menyebabkan radang. Nah, radang itu kan inflamasi nih. Inflamasi itu ada beberapa agen-agennya. Nah, salah satunya itu adalah sitokin. Sitokin itu banyak lagi. Ada TNF, ada interleukin, ada interferon, gamma. Nah, tapi yang paling sering dikenal itu adalah sitokin secara keseluruhan aja. Kita nggak bakal membahas secara spesifik, teman-teman. Nah, teman-teman mau ini kan nyari flavonoid gitu. Misalnya flavonoid uh, and misalnya apa ya? Ya sitokin misalnya. Ini kan. Ya udah klik enter. Nah, banyak kan yang kelihatan ada 12 ribuan hasil. Nah, kalau misalnya bikin esai, itu usahakan, usahakan sih wajib. Wajib sumbernya itu 10 tahun terakhir. Jadi sekarang kan 2024 ya. Jadi Hamani kita ambil dari tahun 2015. Sini. Tuh. Nih. Dari tadi kan 12 ribu kan, teman-teman. Sekarang tinggal 7 ribu. Oke. Nah, ini banyak nih, ada flavonoids as potential anti-inflammatory molecules, ada review, ada juga ini mechanism of anti-diabetic effects of flavonoid protein, gitu kan, banyak lagi. Nah, misalnya kan udah kita filter nih berdasarkan tahunnya. Ada lagi kita filter berdasarkan jenisnya, jenis artikelnya, ada side documents, clinical trial, meta-analysis, LCP, review, seperti review gitu. Nah, misalnya teman-teman itu pengen datanya itu cuma berdasarkan hasil eksperimen, bukan hasil review. Jadi teman-teman coba centang yang bagian clinical trial, nih, terus yang randomized control trial, Halo teman-teman.
Nah, itu ya. Nah, karena teman-teman itu nggak mau untuk ngambil review di sana. Review itu maksudnya dia itu membuatkan suatu artikel terkait dengan hal-hal yang dibahas sehingga menjadi artikel sekunder. Kayak gitu. Nah, ini kan tadi yang 12.000 jadi 7.000 kan sekarang tinggal 70 result sekarang. Kan makin-makin sedikit, makin spesifik kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi teman-teman mungkin pengennya itu yang full paper, ya, full access. Kayak nanti perlu untuk melihat datanya, gitu. Misalnya kan, teman-teman bisa lihat di text availability ini, dicentang yang full text. Nah, ternyata dari 70-an itu cuma ada 68 results, gitu ya. Nah, gitu. Ada di publication date, ada 1 tahun belakangan, 5 tahun belakangan, 10 tahun belakangan, untuk custom. Nah, nanti kita udah coba kan 10 tahun belakangan tadi, dari 15 sampai 20 gitu. Saya difilterkan lagi, tapi ini mungkin nice to know aja ya. Aku juga jarang sih pakai ini. Article type atau species atau article language, sex, age, and other. Gitu. Nah, ini nanti saya teman-teman baca. Kita buka satu ya. Mana ya yang... Nah, tapi ini kan nggak spesifik ya. Tadi itu aku coba bikin si token aja gitu. Kayak nggak jelas apakah penyakitnya untuk infeksi apa gitu kan banyak nih. Nah, kayak Alzheimer. Alzheimer bukan infeksi, tapi dia juga ada pengaruh sitokin di dalamnya gitu. Nah, jadi gara-gara itu kita perlu beralih ke mode advance. Oke, ya. Kita balik ke halaman pertama lagi. Jadi ini ada klik advance. Kita clear dulu. Nah, ini kan ada kan history dari search details kita tadi. Nah, kalau misalnya di advance ini kita bisa pakai Boolean operator. Boolean operator itu ada and, or, sama not. Tapi yang paling sering dipakai itu adalah and or. Nah, and itu or gunanya adalah untuk menspesifikkan, bukan untuk memperluas hasil penelitian. Sementara kalau and gunanya itu adalah untuk memperkecil, mempersempit dan memspesifikkan. Jadi dalam literatur yang baik itu adalah ketika kita bisa mengeneralisasi hasil penelitian sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, tapi hasil yang kita cari seluas-luasnya itu yang bersifat spesifik, gitu, teman-teman. Contohnya, kalian teman-teman mau neliti tentang lagi-lagi flavonoid ya, misalnya. Jangan kita apa ya? Boleh deh flavonoid. Flavon ini kan ada turunan-turunannya juga ya, ada flavon, terus ada atau nah nggak usah deh yang mudah-mudah aja. Misalnya hubungan antara eh, diet, misalnya kayak kebutuhan makanan terhadap em, apa ya, terhadap diabetes tipe 2 misalnya gitu. Nah, kita mau ngelihat, saya teman-teman tuh mau bikin slide tentang ada nggak ya pengaruh makanan orang terhadap diabetes mellitus tipe 2 gitu, contoh misalnya. Nah, teman-teman itu bisa bikin dari orang terlebih dahulu. Nah, tadi kan diet yang saya food gitu. Nutrition misalnya gitu. Nutrition. Nah, teman-teman itu salah ya, nutrition. Oke. Ini atur history dulu. Nah, jadi kalau untuk pertama ini teman-teman coba cari sinonimnya. Nutrition misalnya kayak food ya, atur history. Nah, misalnya kayak dietary contoh. Apa lagi ya? Dietary food, beverage, drink, meal, misalnya. Misal. Nah, kita udah punya 4 kan. Nah, ini kita kan banyak nih teman-teman. Food ada 800 ribuan. Nutrition ada 800 ribuan. Ada sejutaan. Sejuta perbandingan sejuta. Dietary ada 800 ribu juga. Meals ada segini. Jadi kita untuk memperlebar pencarian, kita gunakan Boolean operator bagian or. Nah, ini yang nutrition ya, yang awal di add query lagi. Terus foodnya add with or, dietary add with or,
Minusnya ini juga add with or kayak gitu. Jadi kan kita udah punya beberapa nih kayak gabungan-gabungan dari semua sinonimnya kan. Add to history. Tuh. Nah, ini kita tadi ngomongin tentang diabetes mellitus ya, kan hubungan antara makanan, nutrisi sama diabetes mellitus gitu. Tapi kan aku lupa apakah ini ada dalam bahasa Inggris ya. Oh, kita coba. Oh, ada ternyata. Nah, DM tipe 2. DM type type 2 kayak gitu ya. Kalau DM type 2-nya pakai 2. Jadi kayak yang sama-sama yang mirip-mirip dia semua yang ada, misalnya sebuah literatur yang membahas tentang DM tipe 2 itu ketahuan kayak gitu. Soalnya aku lupa lagi istilahnya DM tipe 2 ini apa, tapi ya kita contohin aja ya. 3 ini kita add query, add with or. Nah, ini kan kita udah dapat 3 kan sinonimnya. Add historic. Jadi di sini maksudnya ada 641.311 artikel yang ngebahas tentang orang-orang ini. DM ini. DM mellitus, DM tipe 2, sama DM tipe 2. Gitu. Nah, kita kan mau yang luar dan juga spesifik kayak gitu kan. Nah, jadi caranya ambilnya nutrition baba yang sudah di-query-kan dengan or tadi, add to query. Nah, terus ini kita masukin, tapi kita add with and gitu. Jadi ini maksudnya adalah kita bikin suatu pencarian yang luas terhadap nutrition and the gangs, dan kita bikin pencarian yang luas terhadap DM tipe 2 and the gangs, tapi kita menspesifikkan. Jadi semua kita tuh sekarang pengen nyari jurnal atau artikel yang luas, tapi spesifik itu loh ngebahas harus ada kata-kata nutrition atau meals atau dietary dengan DM di dalamnya. Atau history. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nih, ini di Nutrition for Food or Dietary ini kita dapat 2 jutaan artikel jurnal. Tapi di DM ini kita dapat 641.000 jurnal. Sementara ternyata setelah kita gabungkan, kita dapat 102.000 artikel jurnal. Nah, kita klik. Nah, ini lebih spesifik lagi. Gitu. Ini bisa kita tarik lagi tanggalnya 2015 aja. Kalau mau aman. Ternyata dari 120.000 result tadi, ketemu cuma 51.000. Kalau kita stepping lagi, ini ada clinical trial, misalnya. Atau misalnya teman-teman mau randomize control trial, kayak gitu. Nah, ternyata cuma ada 4.373 results. Okay. Ini kan ada ngebahas tentang effect of ketogenic diet versus Mediterranean diet. Jadi ini ngebahas tentang diet yang bersifat ketogenik sama Mediterranean diet. Jadi pada orang-orang yang menderita diabetes tipe 2. Nah, nanti teman-teman bisa klik namanya. Nanti kalau mau baca yang full text-nya, tekan free full text. Dan bakal muncul ini. Nah, ini ada, kita cari PDF mana ya, PDF ya. Oh, nggak ada PDF. Nah, ini PDF. Benar-benar tinggal baca. Gitu. Saran dari aku, kalau misalnya baca itu jangan baca semuanya dulu, pusing nanti. Tapi kita baca abstraknya dulu. Ini abstrak, background, objektif, methods, results, gitu. Semua conclusion. Panjang banget ya, BTW. Biasanya abstrak coba ada 50 kata sih. Nah, baca dulu. Sama nggak yang kita cari, gitu. Ini. Sampai nanti conclusionnya apa. Oke. Kalau misalnya pusing juga, langsung baca bagian konklusinya. Konklusi, oh ternyata conclusionnya apa ya, dia ngebahas kalau ternyata kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman coba lihat datanya juga. Kalau ternyata memang ada prismanya gitu kan. Dari segini, berapa eksklusinya, eksklusi, sampai nanti dapat dia final analisisnya segini gitu. Tapi ini eksternal aja ya, teman-teman semuanya. Gak harus langsung advance. Yes, practice makes improvement and perfections. Itu. Nah, itu ya. Oke. Ini itu aja sih tentang how to find the good and better article or data for your essay. Dan pastiin nanti semua yang teman-teman masukkan itu ada citasinya. Dan ya, saran dari aku satu lagi sih nih. Misalnya teman-teman kan panjang banget ya.
Tapi kita ya udah contohnya mau nyari tentang eh, spesifik tentang COVID gitu kan. Ada nggak orang pakai Mediterranean diet ini pada tipe 2 diabetes, pada diabetes tipe 2 waktu zaman COVID. Nah, itu namanya coba kontrol F aja. COVID, gitu kan. Ada ternyata yang bahas COVID. Jadi spesifik gitu mau nyari apa. Jadi pastikan kalau mau baca jurnal, artikel itu harus tahu dulu apa yang mau dicari. Karena kalau baca kayak gini-gini aja kayak panjang, kamu pun pusing gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja sih materi dan juga workshopan kita terkait dengan artikel jurnal data. Semoga bisa dimengerti teman-teman semuanya. Nanti kita masuk ke sesi diskusi. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Kak Rahmadini Aulia. Selanjutnya, masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja menekan fitur raise hand atau bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Dipersilakan kepada teman-teman jika memiliki pertanyaan. Mungkin saya ulangi kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung saja menekan fitur raise hand atau bisa langsung menuliskan di kolom chat Zoom. Oke, baik, Kak. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin saya izin untuk membacakan pertanyaan pertama ya, Kak. Ini atas nama Navia Arum Nindya. Kak, izin bertanya, untuk penggunaan tanda kurung dan boolean searching itu gimana ya, Kak? Adakah yang dipakai tanda petik juga? Mungkin dipersilakan kepada Kak Rahmadini Aulia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak pertanyaan lagi ya. Jadi kalau untuk bulan operator itu tanda kurungnya tuh kayak pajangan doang gitu loh. Kita nggak bikin tanda kurungnya. Jadi dia itu memang langsung otomatis sama si PubMed-nya. Ntar cobain ya, biar nggak ragu. Hmm. Nah, coba ya. Salah klik. Hmm. Nah, nih. Kita masuk lagi misalnya gini. Nah, tadi kan katanya nih, pas kita masukin nutrition, atau query, terus dietary, atau core, gitu. Nah, ini kan ini otomatis ya, otomatis banget kan. Kita nggak masukin tanda kurung, ini otomatis aja. Terus dietary apa lagi? Meals lagi ya. Meals, add with over misalnya. Nah, jadi, nah ini kan. Jadi kan selesai itu kita dapat yang ini. Yang, wait, tunggu. Kita dapat yang ini tadi kan.
atau Mary, gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita add with M lagi sama si diabetes tadi, ya udah dia otomatis aja. Jadi kayak tanda kurung yang banyak-banyak banget di awal ini kayak ya udah dia pajangan aja gitu loh untuk sebagai membedakan. Jadi kan tanda kurung yang di sini itu punya nutrition kayak gitu. Terus tanda kurung yang dua ini punya nutrition or food kayak gitu. Terus kalau tanda kurung yang tiga ini dia punyanya si nutrition or food or dietary. Terus tanda kurung yang paling ujung ini itu punya si semuanya gitu. Nah, gitu ya. Terus kalau terkait, jadi kita nggak perlu pusing tentang tanda kurung pun nanti kalau misalnya di jurnal atau di paper kita mau ketik ya udah copy aja, Ctrl A, Ctrl C. Kalau terkait dengan tanda petik, bentar. Aku nggak pernah pakai tanda petik sih, tapi mungkin kalau misalnya kakak pernah lihat di beberapa artikel mungkin ada juga, tapi seingat aku itu nggak pakai PubMed, karena selama ini aku selalu pakai PubMed untuk boolean operatornya. Itu ya. Di kesimpulan dari jawabannya, salah. Kesimpulan dari jawabannya adalah, ya untuk penggunaan tanda kurung itu otomatis dari sistem, dan untuk tanda petik aku belum pernah pakai. Mungkin itu ada di mesin boolean operator yang lain. Ya, mungkin itu jawaban dari aku. Dikembalikan moderator. Baik, terima kasih Kak Rahmadini Aulia atas jawabannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Angela Destria. Saya ingin tanya Kak mengenai bagaimana kesimpulan esai ilmiah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih luas tentang topik selain sekedar merangkum argumen yang ada. Mungkin bisa dijawab Kak Rahmadini Aulia untuk pertanyaan yang tadi. Kan aku mau share screen salah satu esai apa ya, biar bayang. Oke Kak, silakan. Ya, hmm. Nah, ini dia. Mungkin kayak kalau misalnya diceritain itu tuh malah nggak kebayang, aku langsung share screen. Jadi dulu aku ngebahas tentang CRISPR-Cas13a. Ini tentang metode terapi gen. Kayak kita bakal menggunting gen yang udah rusak, gen yang patogen gitu. Gen-gen yang jahat, gen-gen yang buruk, gen-gen yang gak guna gitu. Kita bakal memotong gen-gen yang tidak diinginkan gitu. Jadi aku waktu itu pada penyakit DBD, DHF, jadi kan ada protein NS1 sama NS3 gitu. Nah, jadi ya benar kalau kesimpulannya sebenarnya kita bisa copot-copot aja dari pendahuluan, apa, metodenya apa, pakai apa, kayak gitu kan. Terus nanti hasilnya apa dan ujungnya apa gitu. Tapi sebenarnya ya bagus banget sih pertanyaannya ya dari kakaknya. Biar kita bisa menunjukin kalau SCGT itu punya kontribusi loh. Nggak cuma eh, kita kasih argumentasi aja gitu. Kayak maksud aku tuh gimana kesimpulannya bisa merepresentasikan isi secara keseluruhan, tapi juga bisa bilang ke pembaca kalau kesimpulan kita itu udah mencakup tentang eh, kontribusi yang signifikan. Nah, jadi ini aku membaginya jadi ini adalah eh, ini pendahuluannya, terus ini adalah tujuan dari esai aku yang aku bilang. Terus ini juga pembahasannya. Terus ini alasan aku memilih aktornya gitu. Nah, ini adalah keywordnya. Oleh karena itu, penggunaan terapi gen berbasis bla 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 bla. Jadi maksud aku tuh, oleh karena itu, esai saya ini, layak diterapkan sebagai metode terapi futuristik pada penyakit akibat infeksi virus dengue. Nah, jadi kan nanti biasanya habis kesimpulan itu langsung saran ya. Tapi saran ini sebenarnya sunnah sih, nggak wajib juga sih hukumnya. Tapi aku selalu pakai saran. Nah, di saran inilah yang akan menguatkan kesimpulan kita. Jadi kita selain yang yakin ya sama essay kita juga kayak eh, kayak tawadu gitu, kayak rendah hati. Jadi kita bilang kalau essay ini
juga menyarankan untuk dilakukan lebih banyak penelitian lagi secara in vitro dan in vivo hingga bla 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 agar agar ini kan panjang ya sampai sini. Maksud aku tuh agar esai aku ini bisa segera diimplementasikan sebagai inovasi terapi. Jadi secara nggak langsung aku juga merendahkan hati di sini, tapi aku juga menguatkan kalau udah bisa nih esai aku tuh dipakai untuk potensi terapi dan futuristik dengan adanya penelitian-penelitian yang lebih advance di masa depan. Kayak gitu. Ini ujung di sini. Guna menurunkan angka mortalitas dan morbiditas global demi kualitas kesehatan yang lebih baik di masa depan. Kayak gitu. Jadi harus ada output ke masyarakatnya. Karena nggak guna kan kita bikin suatu inovatif atau pembaruan sebagus apapun tentang kesehatan kalau nggak ada gunanya atau mungkin kayak untouchable untuk masyarakat. Kayak gitu. Itu sih untuk jawabannya. Jadi nampakin kontribusinya ke siapa, apa yang diharapkan, di bidang apa, dan gimana caranya. Kayak gitu. Kalau aku gimana caranya dengan dilakukan lebih banyak penelitian secara in vivo dan in vitro hingga uji klinis. Gunanya untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas bla 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 di masa depan. Gitu. Mungkin itu jawaban dari aku. Dikembalikan. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Rahmadini Aulia. Pertanyaan selanjutnya Kak dari Dewi Kinanti. Kak izin bertanya, bagaimana caranya mengetahui apakah informasi yang kita dapat cukup kuat untuk dimasukkan ke dalam esai ilmiah? Mungkin Kak, mungkin bisa Oke, dijawab pertanyaannya. oke, terima kasih ya. Kalau untuk tahu apakah informasi kita dapat cukup kuat, pertama dari sumber datanya. Pastiin sumber datanya itu minimal 10 tahun terakhir deh, atau 5 tahun ya, 5 tahun terakhir itu lebih bagus gitu. Mohon maaf. Nah, terus pastiin sumbernya itu dari sumber yang terpercaya, misalnya kayak dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan misalnya, atau misalnya dari WHO gitu, itu lebih terpercaya. Jangan pernah ngambil dari Wikipedia, jangan pernah ngambil dari Blogspot, itu haram pokoknya. Terus makin bagus tingkatan jurnalnya, misalnya di Sinta, berapa Sinta 1, Sinta 2 itu bagus. Kayak Q di kampus ya, Q2, Q3, Q1 tuh bagus. Jadi makin bagus kredibel jurnal asalnya itu makin bagus informasinya makin akurat kayak gitu. Pastiin lagi data-data yang bersifat kuantitatif misalnya kayak tahun sekian jumlah kasus X di daerah Y sebanyak Z gitu. Jadi harus pasti misalnya kayak 1436 gitu. Itu lebih bagus daripada kamu cuma bilang seribuan gitu. Itu lebih bagus, lebih spesifik. Dan pastiin juga data-datanya itu ada sumbernya. Dan itu yang aku bilang tadi, citasi. Citasi itu penting banget teman-teman. Gitu. Jadi cukup kuat atau enggaknya, pertama dilihat dari sumbernya. Karena biasanya juri itu juga kadang iseng-iseng gabut, dia ngeklik atau kayak dia nyari sendiri gitu. Ini bener nggak nih anak bikin referensi berdasarkan data yang benar gitu. Kan ada orang yang bikin referensi palsu atau referensinya itu ngawur aja gitu, asalkan daftar pustakannya ada. Tapi ternyata nggak ada yang dicari, yang disitasinya di dalam itu. Saya kayak contoh seorang bilang kalau di Kalimantan Barat itu jumlah kasus malarianya misalnya ada sekian gitu. Dia dapat dari Kemenkes atau mungkin tidak dia dapat dari WHO tahu sekian misalnya. Tapi ternyata pas diklik atau misalnya dicari sama jurinya nggak ada datanya yang di WHO atau di jurnal atau misalnya di sumber itu nyebutin itu kan fatal kayak gitu ya teman. Terus sih jadi kesimpulannya sumber jurnalnya, sumber literaturnya, tahunnya berapa, spesifikan angkanya secara kuantitatif kayak gitu. Terus sih jawaban dari aku. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahmadini Aulia. Ini ada satu lagi Kak pertanyaan dari Navia Arum Nindya lagi. Kak izin bertanya, apakah medis esai boleh sekadar gagasan atau harus eksperimen berdasarkan beneran kalau misal isi yang dibahas mengarah ke true eksperimen? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi, esai itu sebenarnya memang gagasan aja ya, teman-teman. Nggak ada yang eksperimen-eksperimenan. Paling eksperimen tuh kita pakai data orang yang udah eksperimen, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen ikutan lomba esai ilmiah, ini nggak usah kelabor. Jadi, nggak usah ambil data, nggak usah nyebar kuesioner gitu. Jadi, tapi nanti sumber datanya itu berasal dari penelitian yang udah ada sebelumnya. Makanya tadi aku nyontohin beberapa literatur, cara nyari jurnal, cara nemuin jurnal yang bagus, tahun yang spesifik, kayak gitu. Karena memang sumber data kita itu dari penelitian orang, bukan dari penelitian kita. Gitu. Walaupun medis juga kan misalnya intervensi uji X terhadap Y secara in vivo misalnya kayak gitu kan. Berarti memang penelitian orang yang kita pakai, bukan kita yang meneliti secara in vivo. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya boleh dan memang esai itu adalah gagasan, bukan eksperimental. Ya, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Kak Rahmadini Aulia. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang memiliki pertanyaan, boleh langsung saja dituliskan di kolom chat Zoom atau bisa open mic. Sekali lagi untuk teman-teman peserta, mungkin bisa menuliskan pertanyaannya jika masih ada pertanyaan di kolom chat Zoom atau bisa langsung saja open mic jika ingin bertanya secara langsung. Jika mungkin sudah cukup ya Kak, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rahmadini Aulia atas jawaban yang sangat luar biasa yang sudah diberikan. Semoga jawaban dari narasumber kita tadi dapat menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Saya ingin membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Kak Rahmadini Aulia mengenai teknik menggunakan data untuk membuat esai berpengaruh. Esai merupakan bentuk tulisan yang membahas sebuah permasalahan yang berawal dari penyajian masalah sampai dengan pendapat pribadi penulis berdasarkan teori dan fakta di lapangan. Esai ilmiah merupakan esai yang memuat opini atau argumen penulis terhadap permasalahan yang ada. Tujuannya untuk mengajak pembaca untuk setuju dengan gagasan yang ditulis. Struktur dari esai ilmiah yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan dan dasar teori dari gagasan esai. Lalu ada konten isi yang berisi metode dari detail gagasan atau pembahasan. Dan yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan. Contoh jurnal yang dapat diakses yaitu pada laman PubMed atau Scopus. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dimohon kepada Kak Rahmadini Aulia untuk dapat memberikan closing statement. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kayak closing statement dari aku, ini sih kalau untuk bikin essay itu mungkin kayak bakal tricky di awal, mungkin ada beberapa challenge yang bakal teman-teman rasain. Tapi percayalah kalau bikin essay itu at the end mudah-mudah gampang. Jadi lebih banyak mudah dari mudah-mudah sulit. Jadi lebih banyak mudah daripada sulitnya gitu. Cara pesan dari aku, selesai kalah apa yang udah teman-teman mulai, selesai kalah apa yang udah teman-teman lakukan di awal. Terus karena sebenarnya kunci dari pembuatan tulisan atau mungkin penelitian atau mungkin lomba itu adalah konsisten dan juga gimana kita bisa memastikan kerjaan kita itu beres. Dan temukanlah teman-teman yang sefrekuensi, yang punya tujuan yang sama juga biar bisa going bareng-bareng. Dan percayalah setiap progres kita itu pasti bakal ngasih sesuatu yang bermanfaat buat kita. Jadi jangan pernah menyerah di tengah, jangan pernah semangat kalau misalnya ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Setiap ada masalah pasti ada solusi, setiap ada kekalahan pasti ada kemenangan gitu. Setiap ada perlombaan pasti ada yang menang, pasti ada yang belajar. Jadi nggak ada kata kalah atau mungkin nggak ada kata gagal, nggak ada kata yang sia-sia dalam kita berjuang dan berusaha gitu ya teman-teman. Pesan aku berjuanglah teman-teman kalau misalnya ada yang udah mulai kebayang mau berkarir misalnya di bidang esai atau mungkin di bidang penulisan gitu. Cobalah ditingkatkan dari sekarang karena makin kita sering latihan, makin sering kita tempuh medannya, makin terbiasa kita dan makin resisten lah kita terhadap tekanan-tekanan itu. Pesan dari aku semangat buat semuanya. Sampai ketemu dan ditunggu karya-karya terbaik esai ilmiahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rahmadini Aulia yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga closing statement yang sangat mendukung teman-teman. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi peserta mengenai teknik menggunakan data untuk membuat esai berpengaruh.
Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Saya akan pimpin untuk sesi dokumentasi pada saat ini. Mungkin teman-teman bisa on cam ya. Saya akan mulai hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, kami informasikan kepada para peserta yang untuk dapat mengisi link evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Demikian acara bincang-bincang motivasi 1 pada hari ini. Saya Lutfia selaku Master of Ceremony atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan teman-teman sekalian. Saya dan segenap panitia mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai bertemu di acara bincang-bincang motivasi 2 esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.